Baik, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, kita sudah berada di tahun 2023. Kita akan memulai hari ini, bulan ini dengan ucapan syukur dan datang kepada Tuhan senantiasa. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online. Kita akan memulai ibadah kita, mari kita mau siapkan hati kita. Sebelumnya saya ingatkan untuk kita boleh dapat nonaktifkan atau men-silent telepon kita supaya ketika pujian ataupun firman Tuhan kita tidak terganggu karena telepon kita. Dan mari siapkan hati yang terbaik untuk meninggikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada perkenanan Tuhan atas kami. Kami mau bersyukur kepada-Mu lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu. Kami datang kepada-Mu ya Bapa. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu Tuhan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Ada kasih dan setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Mari nyatakan lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih
like never before. Sing like never before. Oh my soul, Oh my we worship you, soul, Lord. I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, Mari angkat tanganmu, oh angkat my suaramu, soul. sembah Tuhan. Oh, we worship you, Lord. Worship His holy name. Sings like never before. Sings like never before. Oh my soul, Oh my soul, I worship you, Lord. I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Amen. Oh my soul. We worship you. Kami menyembahmu Tuhan di tempat ini. Kami agungkan Engkau Tuhan Allah kami yang sangat mulia. Kami bersyukur. Yes, benar. Kami akan memuji-Mu lebih lagi ya Tuhan. I worship you. Oh, bless the Lord, oh my soul. Amen. Oh my soul, we worship you. His holy name. Sing like never before. Like never before. Oh my soul, Oh my we soul, worship you. I worship your Sekali lagi nyatakan, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. We sing like never before, Lord. like never before. Oh my soul, Oh my soul, I worship you. I worship Your holy name, I worship you. I worship your holy name. I worship you, Lord. I worship your holy name. Haleluya, boleh beri tepuk tangan bagi Tuhan kita yang sangat baik, yang sangat mulia, yang sangat agung. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapak, saat ini kami masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Kami percaya Engkau hadir di sini. Kami percaya lawatan-Mu ada atas kami. Kami percaya kami pulang tidak akan sama dengan saat kami datang. Karena Engkau bekerja luar biasa di tempat ini. Terima kasih Tuhan yang baik, kami bersyukur. Kami siap masuk lebih dalam di dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan yang siap sama-sama saya katakan. Amin, amin, shalom. Puji nama Tuhan, seberapa banyak yang bersuka cita di awal tahun ini. Haleluya, boleh beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Boleh beri salam sehati bagi tetangga kiri kanan kita. Kita mau naikkan pujian bagi Tuhan, haleluya. Siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Amin. Yes, boleh tepuk tangan ya. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Amin. Roh-Mu membebaskan.
Tuhan. Kita akan berikan persembahan kita yang pertama untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu Saudari Feby akan memimpin dalam doa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan mencukupi setiap kehidupan kami sampai hari ini. Biarlah pujian kami, penyembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini kami bawa persembahan syukur kami Tuhan. Ajarkan kami memberikan dengan tulus hati ya Bapa. Kami beri yang terbaik Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Selamat beri yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Petugas kolektan boleh menjalankan kantor persembahan. Kami bawa kepadamu ya Tuhan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Benar Tuhan yang kudus dan sejati di hadapan-Mu ya Tuhan. Terimalah ya Tuhan Yesusku. Korban syukurku ini yang mengalir di hatiku Sebagai penyembahan yang mengalir di hatiku. sebagai penyembahanku. Puji nama Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Selagi masih di awal tahun, kita minta perkenanan Tuhan menuntun hari-hari kita ke depan. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita. Pujian ini menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Kau yang memimpin kami Tuhan, pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu ya Tuhan, setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu Yesus, Yesus.
Kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan, kami memohon dengan segenap hati kami. Ajar kami menghitung hari-hari kami ke depan ya Tuhan, agar kami beroleh hati bijaksana Tuhan. Boleh minta sama Tuhan lebih lagi, ajar kami Bapa. Ajar kami ya Tuhan, hidup dalam jalan-Mu. Kami mohon Tuhan, biar semua rencana-Mu tergenapi dalam hidup kami ya Tuhan. Agar semua rencana-Mu benar Tuhan digenapi. Mari angkat tangan-Mu, nyatakan menyala Tuhan. Namamu Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Jajaranmu Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, setiamu Tuhan. Agunglah kasih-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus kami bersyukur, kami bersyukur padamu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. 8 hari telah kami masuki di tahun 2023. Kami tahu Tuhanlah yang menuntun langkah-langkah hidup kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan, kami boleh ada kembali di rumah-Mu untuk memuji dan menyembah, memuliakan Tuhan. Sekarang kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua yang hadir dengan firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu dengan darah Yesus. Kami semua siap diberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki hari ke-8 di tahun 2023. Tema firman Tuhan hari ini yaitu tentang Yabes. Bapak Ibu pasti sudah mendengar tokoh yang bernama Yabes. Kita baca ayatnya dari 1 Tawari 4 ayat 9 sampai 10. Bapak Ibu kita keluarkan suara kita baca bersama-sama 1 Tawari 4 ayat 9 sampai 10. 2, 3. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, arti nama Yabes yaitu kesakitan yang sangat. Kemudian arti nama Yabes yang lain adalah penderitaan. Karena kalau kita membaca nats Alkitab tadi, bahwa ketika Yabes lahir, ibunya begitu menderita. Dan sangat sakitnya menderita. Nah, yang jadi pertanyaan buat kita, mengapa Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya? Ada 4 hal yang kita pelajari hari ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yaitu tidak menyalahkan keadaan yang dialami. Yabes belajar tidak menyalahkan keadaan yang dialami. Yabes tidak menyalahkan keadaannya sebagai orang yang dilahirkan dalam keadaan di mana ibunya mengalami kesakitan yang sangat
dan menderita. Tetapi justru Yabes datang merendahkan hati di hadapan Tuhan dan membangun keintiman. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Bukankah kadangkala ketika kita mengalami sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita, seringkali kita menyalahkan keadaan yang kita alami. Kita berkata, aduh kenapa ya, kok saya mengalami seperti ini. Sebagai manusia seringkali kemanusiaan kita, kedagingan kita menyalahkan keadaan, situasi yang kita alami. Tapi hari kita belajar melalui seorang yang bernama Yabes. Yabes tidak menyalahkan keadaan dialami. Tapi Yabes justru merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan dia membangun keintiman. Bapak Ibu Tuhan, peristiwa yang kita alami di tahun 2022 yang kita lalui, biar kita tinggalkan Bapak Ibu. Justru di tahun 2023 ini kita banyak belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan dan membangun keintiman bersama dengan Dia. Jadi Bapak Ibu Tuhan, mumpung baru 8 hari kita lewati, kita mau belajar terus datang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan membangun keintiman kita bersama dengan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Tuhan, kalau kita melakukan hal ini, kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita. Secara khusus dalam kita menjalani tahun 2023 yang kita tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Tapi kita justru mau belajar terus merendahkan hati di hadapan Tuhan dan membangun keintiman. Yang kedua, mengapa Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya? Yang kedua, Yabes tidak menyerah dengan keadaan. Yabes tidak menyerah atau terima nasib dengan apa yang dia alami. Tapi justru terus berseru kepada Tuhan. Dan ia memperkatakan perkataan iman melalui doanya. Bapak Ibu Tuhan, tadi kita sudah membaca ayat 10. Di mana dengan jelas Yabes memperkatakan melalui perkataan imannya, melalui doanya. Dia berkata, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Bapak Ibu Tuhan, Yabes belajar tidak menyerah. Tidak terima nasib. Ya kadang-kadang kita berkata, ya memang udah nasib saya seperti ini. Kita terima nasib. Bapak Ibu Tuhan, hari ini kita diingatkan untuk belajar seperti Yabes. Tidak gampang menyerah. Tidak terima nasib dengan apa yang kita alami. Tapi justru kita bisa berseru kepada Tuhan. Dan kita memperkatakan perkataan iman melalui doa kita. Bapak Ibu Tuhan, kembali di sini kita diajar untuk tidak menyerah dengan keadaan kita. Keadaan apapun yang kita alami. Mungkin pekerjaan kita dalam keadaan yang kurang baik. Mungkin usaha kita kurang baik. Mungkin keadaan keluarga kita yang kurang baik. Tetapi kita mau berseru dengan memperkatakan perkataan iman kita kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan, ketika kita terus memperkatakan perkataan iman, maka kita imani hal itu akan terjadi atas hidup kita. Bapak Ibu Tuhan, ada satu kisah. Ada seorang yang lahir di kota Ohio. Ohio tulisannya, Ohio Bapak. Amerika Serikat pada tanggal 11 Februari 1847. Lahir seorang anak bernama panggilan Tommy. Dia lahir dengan kemampuan biasa-biasa saja. Tidak memiliki kecerdasan khusus seperti anak-anak lainnya. Saat belajar di sekolah, Tommy tidak mampu untuk mengikuti pendidikan yang diajarkan di sekolahnya. Oleh sebab itu, Tommy selalu mendapatkan nilai buruk
dan mengecewakan. Sangat bodohnya anak ini dalam pandangan pihak sekolahnya, sehingga para guru memilih untuk angkat tangan dalam usaha mendidik Tommy. Suatu hari, guru sekolah Tommy memanggil Tommy dan memberikan sepucuk surat kepadanya. Guru tersebut berpesan, jangan buka surat ini di perjalanan, berikan kepada ibumu. Tommy kecil dengan gembira membawa surat itu pulang dan memberikan kepada ibunya. Ketika ibunya menerima surat itu dan membacanya, sambil berurai air mata, dia membaca surat itu dengan suara keras. Putra Anda seorang jenius. Sekolah ini terlalu kecil untuk menampungnya dan tidak memiliki guru yang cakap untuk mendidiknya. Agar Anda mendidiknya sendiri, ujar sang ibu dengan suara lantang. Bapak Ibu, apa yang diucapkan ibu ini adalah perkataan iman. Padahal keadaan anaknya dalam keadaan yang tidak baik. Anaknya itu disebut anak bodoh di sekolah. Sampai guru tuh angkat tangan. Bapak Ibu bayangkan, kalau guru udah angkat tangan berarti apa? Anak itu betul-betul bodoh. Untung aja guru tuh gak angkat kaki Bapak Ibu. Udah angkat tangan, angkat kaki, jatuh dia Bapak Ibu. Ya. Jadi gurunya udah nyerah. Tidak lagi bisa mendidik Tommy di sekolah itu. Akhirnya dapat surat cinta dia. Tapi yang dibaca ibunya terbalik. Kenapa? Karena ibunya belajar memperkatakan iman. Dia bilang, putra Anda seorang jenius. Sekolah ini terlalu kecil untuk menampungnya dan tidak memiliki guru yang cakap untuk mendidiknya. Agar Anda mendidiknya sendiri, ujar sang ibu dengan suara lantang. Dia ngomong sendiri. Dia memperkatakan perkataan imannya terhadap anaknya yang bernama Tommy. Lalu ibu Tommy berkata kepada Tommy, kamu anak yang jenius, nak. Sekolah belum cukup baik untuk mendidik anak yang hebat seperti kamu. Mulai saat ini ibu yang akan mendidik kamu. Ibunya kemudian menarik Tommy kecil ke rumah dan meninggalkan sekolah. Tommy menjalani pendidikan di rumah. Dengan demikian Tommy pun belajar dengan bebas dan leluasa di rumahnya tanpa harus memikirkan nilai-nilai pelajaran yang harus dicapainya. Di rumah Tommy pun melahap buku-buku ilmiah dewasa. Satu karakter yang luar biasa yang dimiliki Tommy adalah keinginan tahunya yang luar biasa, belajar yang secara luar biasa. Ditambah sifat dasarnya yang pantang menyerah menghadapi apapun. Karena itu Tommy pun melakukan eksperimen hebat. Sebelum masuki usia sekolah, Tommy sudah berhasil membedah hewan-hewan. Hal ini karena keinginan tahunya yang besar terhadap hewan-hewan di sekitarnya. Di usia 12 tahun, Tommy kecil sudah memiliki laboratorium kimia kecil di ruang bawah tanah rumah ayahnya. Setahun kemudian dia berhasil membuat telegraf yang sekalipun bentuk dan modelnya sederhana dan primitif tetapi sudah bisa berfungsi. Di usia yang masih belia, Tommy sudah bekerja dan mencari uang sendiri dengan berjualan koran di kereta api selama beberapa tahun. Kemudian Tommy bekerja sebagai operator telegraf. Sampai akhirnya Tommy pun naik menjadi kepala mesin telegraf di Amerika. Saat usia Tommy 32 tahun, dunia tidak gelap gulita ketika malam hari. Tommy yang dianggap bodoh waktu kecil itu berhasil menciptakan bohlam lampu pijar yang mengubah wajah dunia. Pasti Bapak Ibu tahu Tommy itu siapa? Dia adalah Thomas Alva Edison. Bapak Ibu, perkataan iman seorang ibu kepada anaknya merubah kehidupan Tommy. Mari Bapak Ibu Tuhan, kita mau belajar tidak menyerah. Seperti Yabes, dia tahu keadaannya, tapi dia tidak menyerah. Tapi dia memperkatakan imannya melalui doanya. Dan Alkitab berkata, Tuhan mengabulkan doa Yabes. Bapak Ibu, kita rindu hari ini. Apa yang kita doakan di tahun 2023,
Tuhan kabulkan, amin. Yang ketiga, mengapa Yabes lebih dimuliakan daripada saudaranya? Dia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tidak melakukan hal-hal yang jahat. Bapak Ibu Tuhan, biarlah kita masuki tahun baru ini. Mumpung baru 8 hari kita diingatkan. Untuk apa Bapak Ibu? Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Biarlah kita mau melakukan dengan pandangan kita ke depan. Bersama dengan Tuhan. Jangan sekali-sekali kita coba menyimpang dari jalan Tuhan Bapak Ibu. Meskipun hidup kita susah, hidup kita sulit. Tapi kita jangan menyimpang baik ke kanan ataupun ke kiri. Ingat Yosua ketika dia ingin menyeberangi sungai Yordan. Tuhan berpesan kepada Yosua. Yosua, ingat jangan engkau menyimpang ke kanan atau kiri. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu Tuhan, hari ini kita diingatkan untuk tidak suka menyimpang dari jalan Tuhan. Kita belajar Bapak Ibu Tuhan apa yang Alkitab ajarkan buat kita. Meskipun sesulit apapun yang kita alami dalam hidup kita, jangan jadi orang Kristen yang suka menyimpang dari jalan Tuhan. Biar kita tetap ada dalam jalannya Tuhan. Kita percaya kalau kita ada di dalam jalannya Tuhan, Tuhan pasti bertanggung jawab dengan hidup kita. Selama kita ada dalam jalannya Tuhan Bapak Ibu, saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita. Mari kita terus ada di jalannya Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Seringkali kita nih Bapak Ibu kecenderungan untuk menyimpang dari jalan Tuhan. Apalagi dalam keadaan kita terpepet. Kepepet maksud saya. Ya, bahasa lainnya kefefet Bapak Ibu. Apalagi udah mefet Bapak Ibu. Kita tuh cenderung tuh bisa menyimpang. Alkitab memberi contoh dengan jelas. Bangsa Israel apa kurang pertolongan Tuhan. Tapi toh tetap menyimpang dari jalan Tuhan. Ini satu pelajaran rohani buat kita yang baik. Kita jangan berlaku seperti bangsa Israel yang suka menyimpang dari jalan Tuhan. Kita mau tetap belajar ada terus di dalam jalannya Tuhan. Meskipun sekali lagi mungkin kita melihat banyak hal yang tidak menyenangkan yang kita alami. Tapi kita tetap ada di jalannya Tuhan. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu. Mengapa Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya? Yang keempat, dia tidak bimbang atau ragu. Bapak Ibu, kita jangan bimbang dan ragu akan Tuhan. Imani Tuhan bisa merubah keadaan yang kita alami. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami hari-hari ini. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami selama tahun 2022. Tapi kita imani di tahun 2023 ini Tuhan bisa merubah sesuatu yang sudah kita alami dalam hidup kita. Itu kita imani Bapak Ibu. Kata Tuhan, jadilah seperti imanmu. Iman itu sangat berharga di mata Tuhan. Sebab kita berkata, tanpa iman orang tidak berkenan di hadapan Allah. Bayangkan, tanpa iman kita nggak berkenan di hadapan Allah. Jadi artinya orang Kristen itu harus punya iman. Kita imani Tuhan yang kita sembah ada Tuhan yang dapat melakukan segala perkara dalam hidup kita. Meskipun kelihatannya mustahil. Meskipun itu tidak mungkin. Tapi Alkitab berkata bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Itu yang perlu kita imani terus Bapak Ibu. Apa yang sedang kita hadapi saat sekarang ini? Mari kita imani. Dan Tuhan bisa merubah keadaan yang kita alami. Bapak Tuhan, sebab iman itu dapat
mengalahkan dunia, kata Alkitab. Iman itu bisa merubah situasi, kondisi yang kita alami dalam hidup ini. Itu sangat bergantung dari iman percaya kita. Bapak Ibu, saya sering memberikan satu ilustrasi tentang Tuhan. Satu kali seorang guru di kelas Bapak Ibu, dia bertanya sama anak muridnya, anak-anak, iman Allah kita tuh sebesar apa Bapak Ibu? Allah kita tuh sebesar apa Bapak Ibu? Lalu ada anak angkat tangan, dia bilang Allah itu sebesar Gunung Galunggung. Karena kebetulan dia orang Tasikmalaya. Karena waktu Gunung Galunggung meletus, ada kekuatan yang luar biasa. Lalu yang kedua, anak itu angkat tangan, dia bilang Allah itu sebesar gajah. Kenapa? Karena kebetulan dia tinggal dekat kebun binatang. Dia sering lihat gajah besar. Ibunya tersenyum, gurunya tersenyum. Anak-anakku, Allah kita itu sebesar iman percaya kita. Bayangkan Bapak Ibu, Allah kita tuh sebesar iman yang kita percayakan. Hari ini kita pertaruhkan iman kita kepada Tuhan. Kondisi apapun yang kita alami, kita percaya iman kita kepada Tuhan Yesus bisa merubah keadaan yang kita alami. Sekali lagi Bapak Tuhan, mari kita mau belajar seperti apa? Seperti Yabes. Dia tidak ragu, dia tidak bimbang. Dan dia percaya Allah yang dia sembah, Allah yang dapat merubah keadaan hidupnya. Dan kita lihat Tuhan merubah hidup Yabes. Sehingga dia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Bapak Ibu, kita melihat satu film singkat. Kalau tidak salah 1 menit 50 detik. Taruhlah 2 menit Bapak Ibu. Kita nonton tentang burung Raja Wali. Shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road. Oh, how far you are from May it be the shadows call will fly away. May it be you journey on to light. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Burung Raja Wali adalah burung yang tidak pernah lari dari badai. Justru dia senang menghadapi badai. Bapak Ibu, dia tidak gampang menyerah dengan badai. Biar ketika mau belajar seperti burung Raja Wali yang selalu ada ditulis dalam Alkitab. Saya percaya Bapak Ibu, kita akan tampil sebagai pemenang-pemenangnya Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini. Yabes,
Kita lagu nyanyikan kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin, amin. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, adakah di antara Bapak Ibu mau didoakan pada saat ini? Kalau Bapak Ibu mau didoakan, angkatlah tangan kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu 1 Tawari 4 ayat 10 ini. Biar kita mengimani seperti Tuhan mengabulkan doa Yabes, Tuhan mengabulkan doa kita hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin, amin, amin. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku Tuhan. Kami butuh penyertaan-Mu Tuhan. Amin. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Mari Bapak Ibu, nyanyikan lagu ini sekali lagi. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin, amin. Dan memperluas daerahku. Amin, amin. Dan kiranya tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin, amin. Daripada malapetaka, amin. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Engkau lihat tangan diangkat saat ini Tuhan. Kami berseru seperti Yabes berseru kepadamu hari ini ya Tuhan.
Kami membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Ya Tuhan. Kami imani doa kami Tuhan kabulkan. Tuhan dengar doa kami hari ini. Yang menjadi pergumulan dari setiap anak-anak-Mu Tuhan hari ini. Hamba-Mu tidak tahu apa yang mereka sedang alami dan gumuli dalam hidup mereka. Tapi Tuhan Engkau tahu setiap hati-hati kami yang hadir hari ini. Engkau tahu keadaan kami. Persis apa yang kami rasakan Tuhan. Hamba menyerahkan setiap tanah diangkat ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, dalam nama Yesus kami imani. Kami imani Tuhan mendengar doa kami dan mengabulkan doa kami dalam nama Yesus. Kami terima kemenangan dari Tuhan. Kami terima pertolongan dari Tuhan. Kami terima kekuatan baru dari Tuhan. Kami terima mujizat dari Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Jemaat ini adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Berkati hidup mereka setiap hari Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga maupun studi anak mereka. Bahkan Tuhan berkati kami dengan kesehatan dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Oh, hamba menyerahkan jemaat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar mereka menjadi jemaat yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bertumbuh dalam kedewasaan di dalam Tuhan. Tuhan, hamba berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami terus berdoakan negeri kami Indonesia. Indonesia akan terus diberkati Tuhan. Indonesia akan diberkati hasil lautnya. Diberkati hasil tanahnya. Kami memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden. Kami memberkati aparat pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kami memberkati para menteri. Kami memberkati TNI dan juga Polri Tuhan. Biar mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk Jakarta, kota di mana kami tinggal. Jakarta diberkati oleh Tuhan. Bahkan lingkungan Ruko Geraha Niaga ini pun diberkati oleh Tuhan. Keberadaan kami jadi terang, jadi garam. Nama Tuhan dimuliakan di tempat ini. Nama Tuhan diagungkan dari tempat ini. Nama Tuhan dibesarkan dari tempat ini. Nama Tuhan diberitakan dari tempat ini. Dan akan menarik banyak jiwa datang kepada Yesus. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan atas hidup kami hari ini. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya yakin dan percaya kita sangat diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Masih di awal tahun dan kita boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Selamat beri yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Kami bawa kepadamu persembahan kami ya Tuhan. Singer menaikkan pujian. Engkau
nama Tuhan, bersyukur kita masih bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan. Mohon waktunya sejenak untuk Warta Jemaat Minggu 8 Januari 2023. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu yang hadir pada ibadah saat ini dan juga Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Kiki Cahyadi yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam tahun-tahun yang mendatang. Informasi mengenai ibadah doa di minggu ini, di minggu depan akan dimajukan pelaksanaannya menjadi hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 pukul 18.30 di Ruko Geraha Niaga. Ibadah doa ini adalah ibadah doa pengurapan dan sekaligus doa ucapan syukur atas 19 tahun ulang tahun GBI Ruko Geraha Niaga gereja kita, dan seluruh pelayan Tuhan, pengurus dan jemaat diharapkan kehadirannya. Jadi kembali bagi Bapak Ibu yang biasa mengikuti doa, kami harapkan kehadirannya Rabu ini, kita bersama-sama bersyukur di tempat ini. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam ibadah doa melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 12 Januari 2023 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Mohon perhatian jemaat untuk ibadah raya pada hari Minggu 15 Januari 2023 disertai dengan ibadah ucapan syukur ulang tahun ke-19 GBI Ruko Geraha Niaga, di mana ada perjamuan kudus pada ibadah ini. Ibadah akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9 dan pukul 11 bertempat di tempat ini, disertai dengan sekolah minggu pada ibadah kedua dan ketiga. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Amplop persembahan sudah dibagikan bersama dengan amplop persembahan minggu. Amplop seperti ini nanti Bapak Ibu akan bisa centang, ada yang kolom kedua, ucapan syukur. Jadi Bapak Ibu boleh membawa amplop ini ke rumah dan mempersiapkannya, membawa kembali di minggu depan untuk kita berikan di dalam ibadah ucapan syukur gereja kita. Untuk parkir kami mohon kembali ke kerjasamanya untuk memarkir kendaraan di Gedung Geraha Pena. Berikutnya kami juga menginformasikan untuk ibadah di 2 minggu ke depan, yaitu tanggal 22 Januari 2023, gereja akan mengadakan ibadah sebanyak 2 kali saja, yaitu pukul 7.30 dan pukul 9 bertempat di tempat ini. Ibadah pukul 11 pada tanggal 22 Januari ditiadakan, mengingat hal ini bertepatan dengan Tahun Baru Imlek. Mohon perhatian jemaat akan hal ini, terima kasih. Berikutnya, gerakan minimal Rp2.000 sebagai gerakan misi untuk membantu gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bapak Ibu dapat berpartisipasi dengan memasukkan dalam kotak gerakan 2.000 yang disediakan di depan. Dalam rangka pencarian dana untuk kategorial, mengadakan penjualan makanan di depan, mohon partisipasi jemaat. Dan Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702880881 atas nama GBI Geraha Pena. Demikian warta, saya kembalikan Bapak Gembala. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari Rabu tepat gereja kita tuh berusia genap 19 tahun. Tanggal 11 Januari 2004 kita perdana kebaktian di Geraha Pena waktu itu. Dan 11 Januari 2023 ini jatuhnya pas hari Rabu. Jadi Bapak Ibu kita akan doa, sekaligus doa pengurapan. Ya, kita mengucap syukur dalam doa. Dan hari Minggunya kita mengadakan ibadah syukurnya di tempat ini. Bapak Ibu tolong daftar ya. Kenapa Bapak Ibu mesti daftar? Yang pertama untuk konsumsi yang akan disiapkan. Yang kedua ada door prize Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak daftar, mohon maaf nama Bapak Ibu tidak dimasukkan dalam door prize. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi tolong Bapak Ibu daftar supaya dimasukkan dalam door prize ya. Dan saya berdoa biar Bapak Ibu menikmati berkat juga di samping berkat rohani dan juga berkat door prize yang Bapak Ibu bisa bawa pulang. Ya, kemudian Bapak Ibu Tuhan, warga sekitar kita Bapak Ibu akan mengadakan sosial ke Cianjur Bapak Ibu, membawa bantuan bencana saudara kita yang ada di kota Cianjur. Jadi mereka minta juga kita ikut partisipasi. Jadi saya menghimbau kalau Bapak Ibu ingin ikut, Bapak Ibu bisa kasih uang, taruh amplop untuk Cianjur. Ataupun kalau Bapak Ibu mau kasih sembako, tolong dikirim ke Ruko. Supaya kita bisa kasih mereka karena mereka minggu depan sudah mereka berangkat ke Cianjur. Untuk membawa bantuan kepada
saudara kita yang kena bencana di Cianjur. Ya, baik itu saja Bapak Ibu. Ya, sudah. Bapak Ibu jangan lupa hari Minggu itu biasa minggu ketiga kita ada persembahan janji iman ya, taburan iman. Tapi minggu ketiga besok kita rubah jadi ucapan syukur. Jadi korban ucapan syukur atau persembahan ucapan syukur kita berikan kepada Tuhan ya. Kita bersyukur karena kita bisa melewati tahun 2022 dan kita memasuki tahun 2003. Kasih yang terbaik buat Tuhan Bapak Ibu di tahun ini. Saya percaya Tuhan kasih akan yang terbaik buat hidup kita. Apa yang kita tabur pasti kita akan tuai itu dalam hidup kita. Mari kita beri bersama-sama. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku Tuhan, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Terima kasih Tuhan sudah berkati ibadah pertama kami. Sebentar kami pulang, penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Bapak Ibu kasih Tuhan, terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.